Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Kalau ada satu kata buat nggambarin buat GP Kanada kemarin, yaitu chaos. Di sini ada Civil War, ada strategi yang gila, dan ada juga yang DNF. Apa aja sih yang terjadi di GP kemarin? Yuk, kita masuk ke pembahasannya. Chaos ya Bar ya. Oke, kan ini ronde kelima di mana keempat rondenya dimenangkan oleh orang yang sama, tapi ya nanti kita bahas itu di akhir. Sekarang kita ke sprint dulu biar ngurut. Gimana sih? Coba jelaskan sprintnya. Oke, kebetulan gue kemarin nonton sprintnya dan bagi gue yang nonton sprintnya kebilang menarik gitulah. Karena di sana tuh terjadi disuguhkan dengan beberapa drama yang tentunya drama dari timnya Mercedes tuh, yang dimana ada konflik antara Kimi Antonelli yang kelihatan kayak mode Kimi Taliban Antonelli lah gitu sama Russell, dan juga ditambah itu McLaren tuh yang bisa memanfaatkan dua driver yang sedang sedikit battle, dia bisa akhirnya menyelip bisa raih pole kedua di akhir finishnya tuh. Cuma selama perjalanannya race sprint itu kebilang ya oke aja. Soalnya di sana tuh kayak kurang ke sorot itu tim-tim yang lainnya, cuman yang jadi hiburan itu tim-tim kayak Mercedes dan lainnya gitu. Di sini juga selain Mercedes sama McLaren yang kelihatan, juga ada Hamilton tuh. Yang dimana Hamilton tuh meskipun dia kelihatan diam-diam, tapi dia tuh tiba-tiba bisa improve bagus itu lah dengan upgrade-nya. Bukan upgrade tapi dengan strategi timnya dia yang berubah. Kan dulu dia tuh kan masih pakai data simulasi, sekarang udah pakai data lapangan aja, dan terbukti berhasil di sprint kemarin, dan dia juga katanya berhasil tuh. Dan juga untuk pembawaan upgrade dari tim kayak Mercedes, McLaren kebilang berhasil di GP Kanada kemarin di sprintnya. Cuman ya itu tetap Mercedes yang di sini yang kuat itu yang unggul, sedangkan McLaren ya cuma 2 kali sama Norris doang di sprintnya, betul dapat poin itu doang sih yang bisa nilai plus bagi gua. Oke, sebenarnya ada hal yang menarik juga ya di sprint, di mana Toto Wolff memperingatkan Kimi Antonelli, ya udah lu suruh fokus balapan aja, nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah warning di radio katanya tuh kan. Dan di sini juga kelihatan kalau Toto Wolff sebenarnya fair ke kedua drivernya gitu. Kimi, concentrate on the driving please, and not on the radio morning. Nggak berat sebelah kan orang-orang mau pada ngomong lebih berat ke Kimi Antonelli, ternyata enggak juga. Di radio kan Toto Wolff ngomong kayak gitu. Gak kayak itu gara-gara lucu banget ya. apa? Pas si Kimi misuh di radio tuh, terusnya dia dapat penalti katanya. Toto Wolff dimarahin sama Toto Wolff. Udah lu fokus aja sudah. Kayak anak kecil aja. Iya. Tapi wajar sih, masih 19 tahun. Ya. Dan apa ya, move yang Kimi Antonelli di sprint terutama ya emang gegabah banget sih. Kalau kelihatan ya kayak tergesa-gesa lah bang menyusul Russell. Emang mungkin adrenalin lagi tinggi ya, dia mau mempertahankan strike-nya, kemenangannya itu. Cuman gak kayak gitu juga, yang akhirnya kan malah merugikan dia sendiri yang kesusul sama Lando Norris jadi Landaros kedua. Dan ini kan adanya tuh si Kimi Antonelli manuver itu kayak banyak yang aneh-aneh, tapi mobilnya tuh kuat gitu. Udah motong rumput berapa kali, kena floor bawah, tapi tetap gak ada masalah apapun. Jadi emang dibantu mobilnya kuat juga ini tuh. Mungkin Itu dia berani. karena beda regulasi sih. Kalau misalnya regulasi kemarin kan emang underground underfloor ya. Ya pokoknya itulah, si floornya tuh emang krusial banget gitu. Kalau misalkan mereka ngarit gitu, si floornya kena damage dan itu masalah ke aerodinamikanya. Kalau sekarang kan floornya flat, jadi ya udah mau Ya, muncul pun nggak masalah gitu. Oke, yang terakhir juga di sprint ada yang cukup menarik, di mana Piastri sebenarnya sama Leclerc tuh finishnya bedanya cuma 0,1 detik gitu. Kalau misalkan bisa lebih punya baterai lebih banyak aja mungkin bisa, cuman ya udahlah gitu, move on aja ke race sekarang. Di mana race-nya yang menarik ada McLaren dengan strateginya yang cosplay Ferrari kayaknya video. Kepedean aja. Soalnya aneh gitu ya, tim sekelas McLaren itu kan tim besar. Kalau kayak Cadillac mah nggak apa-apa gitu, masih bisa kita maafin gitu lah dengan dua drivernya yang pakai sama-sama intermediate gitu lah. Kalau McLaren kan tim besar, harusnya kan dia bisa bikin dua setup yang berbeda gitu lah, meskipun ada ramalan cuaca bahwa 40% katanya tuh sampai 60% lah mau hujan gitu di GP kemarin tuh. Cuman ya aneh itu kenapa harus dua driver pakai intermediate, itu yang gue tanda tanya tuh. Dan terbuktikan meskipun di awal-awal Norris bisa gacor dengan startnya yang bagus, tapi cuma 2 lap deh langsung masuk pit kan, karena bannya udah keburu panas jadi nggak dapat grip. Jadi emang agak sedikit tolol gitu ya, agak sedikit idiot kalau kata Piastri mah. Tapi kalau berhasil itu jenius, itu doang. Dan terbukti gagal. Kayak strategi cacing-cacing dan naga-naga gitu. Jadi kalau menang ya menang banget, kalau kalah ya kalah banget gitu. Emang aduh, kepintaran aja. Kepintaran. Ferrari bener bar. Kepintaran. Awal-awal juga si Oscar udah ini kan, pas formation lap udah agak ragu tuh pakai ban intermediate, soalnya tracknya kering kan, dan terbukti sih baru 1 lap udah ganti ban. Itu yang bikin gua kecewa, karena McLaren tuh udah bawa modal yang bagus itulah dari GP Miami yang bisa dapat podium di sprint, udah bagus, kualifikasi udah bilang oke gitu lah, udah bawa upgrade yang maksimal itu.
bukan maksimal, upgrade yang baru gitu. Tapi kok malah dipatahkan dengan strategi timnya, jadi kayak aduh ini mah Ferrari banget ini mah, jadi kayak adalah Ferrari banget. kasihan tapi gimana. Sebenarnya itu ada 2 extra formation lap kan. Yang pertama si Lawson kalau nggak salah mobilnya bermasalah, formation lap lagi tuh, berarti kan 2 kali tuh formation lap. Itu ada opsi McLaren buat pit, cuman kan mereka nggak mau, soalnya kalau misalnya mereka ke pit, ban soft atau ban mediumnya, ban slicknya pokoknya bakalan jadi dingin dan itu kan tidak menguntungkan. Jadi akhirnya ya udah gitu, mereka coba maju dulu lap atau 2 lapan, balapan dulu, siapa tahu emang beneran gerimis, tapi kan ternyata enggak, ya udah habis itu masuk aja langsung ke pit gitu. Gitu mah udah buyar semuanya, gagal gitu. Udah malas tuh man. Ya gimana lagi. Nah di sini sebenarnya battle antara Kimi Antonelli dan George Russell ini bagus menurut gua ya, meskipun di hairpin lagi-lagi itu mistake yang benar-benar kayak common mistake lah, soalnya di situ kata komentatornya siapa sih, Jalen Palmer lah namanya, pokoknya di situ anginnya tidak tertebak lah, jadi emang susah juga, karena kan George Russell di situ sempet ngelebar, Kimi Antonelli sempet ngelebar, dan itu jadi pertaruhan pertama, posisi pertama gitu. Menurut kalian kayak gimana battle antara George Russell dan Kimi Antonelli, Silver War katanya tuh? Seru sih dari battle ini sih. Soalnya ya yang satu kan Kimi Antonelli ini juga bener ngotot banget nih untuk menyusul George Russell, dan George Russell juga di situ berusaha banget menaikkan posisinya, soalnya kan sebelumnya dia kalah dari Kimi Antonelli kan, dan poinnya juga dia harus mengejar gitu. Kalau misalnya dia sampai kesuka sama Kimi, ya poinnya tambah jauh gitu. Jadi itu sebenarnya agak seru sih, lumayan seru. Ada tanggapan Wi? Tanggapan gue paling ini ada sedikit improve ke Kimi Antonelli, dia akhirnya bisa start yang bagus itulah, dan di sini startnya Russell malah jelek, jadi itu doang sih improve yang bagus dari Kimi Antonelli di awal-awal race kemarin. Gimana ya? Kan kemarin juga sempat kontak ya si George Russell sama Kimi Antonelli itu. Di situ tahu langsung ambil alih kendali di situ. Pokoknya kalau kontak lagi, gue nggak bakalan nyuruh lu war lagi gitu pokoknya mah. Lu jangan battle lagi berdua katanya tuh. Oke lah, di situ agak ya lumayan clean. Cuman berapa lap kemudian George Russell insiden. Mechanical issue, gue nggak tahu apa isunya, kayaknya power unit deh yang kena rehabilitas gitulah. Menurut kalian gimana? Itu agak nyesek sih kalau jadi Russell. Kasihan aja. Itu Russell lagi berjuang, dapat tekanan dari banyak pihak juga. Ditambah kan sebelumnya dia tuh udah kayak sedikit duel sama Kimi kan, yang Kimi sempat ribut juga kayak disuruh back position gitu, tapi dia kayak nolak gitulah, dan tiba-tiba selang 2 lap Russell tiba-tiba udah susah downshift, udah mogok. Itu kayaknya kalau gue jadi posisi Russell juga bakal kesal gitu ya. Cuman ya yang namanya F1 kan gak bisa ditebak gitu. Itu mah kan cuma masalah mobil, masalah human error gitu buat dia DNF. Tapi kalau itu gak kesampaian, itu gak sampai DNF, kayaknya bakal seru deh sampai akhir race, bakal sering lihat battle-nya mereka berdua. Tapi udahlah, ini mah udah nasibnya doang si Russell, mau digimanain lagi. Gimana Ya Bar? sih, di sini Russell lagi buruk aja sih nasibnya. Soalnya kan dia di situ lagi leading juga kan. Pace-nya udah lumayan kenceng tuh dari Kimi kan. Udah lumayan lah, Kiminya udah gak terlalu ngotot banget buat ngejar si Russell gitu. Dan di situ tiba-tiba power unit ya, atau power unit atau engine-nya gitu ya. Pokoknya tiba-tiba mati aja dia gitu. Dan sedih banget sih itu, kayak di Russell kayak marah, kayak apa ya, itulah pokoknya kayak kesel banget gitu Crash out. di posisi itu, frustasi gitu kayak gitu. Soalnya mungkin ini ya kabar, ternyata bukan kejadian pertama kali, udah kejadian kayak berturut-turut. Sekarang puncaknya mungkin, jadi yalah, semesta emang tidak mendukung dia kayaknya. Kayaknya harus banyak belajar dari Leclerc deh. Gimana ya, sialnya tuh ini tuh tracknya Russell gitu. Russell tuh emang kuat di track ini gitu. Kanada tuh emang bener-bener tahun-tahun kemarin kan dia yang menang juga kan, jadi mungkin dia ngerasa kesempatan menangnya ada di sini lumayan gede gitu. Sayangnya harus DNF gara-gara issue yang which is bukan kesalahan dia dan bukan kesalahan tim juga sebenarnya, soalnya kan ini mah human error gitu. Siapapun bisa terjadi, Isaac Hadjar pun pernah, Leclerc pernah, Hamilton pernah, Verstappen juga pernah gitu yang kayak gitu tuh. Jadi ya udah, wajar aja gitu, nggak ada sabotasi ya. Asyik itu di sini dia lagi ngejar poin buat juara gitu bareng si Kimi Antonelli, dan ternyata malah DNF gitu pas lagi posisi yang satu lagi. Ya, by the way, sekarang poinnya Kimi Antonelli lebih jauh ke Russell daripada Russell ke Leclerc. Russell sekarang 88, Leclerc 75. Bahaya. Ini bisa-bisa Leclerc kalau misalkan minggu depan kan Monaco kan, which is tag-nya Leclerc gitu. Kalau misalkan bisa gitu ya, 25 poin bisa nyusul aja kalau misalkan Russellnya ke-5 atau ke-4. Aduh, kasihan ya, di Russell ditekan sama 2 orang nih sekarang. Emang agak sedih sih jadi Russell sih. Tapi ya, gue juga pengen shout out ke Lewis Hamilton ya, yang di sini kata Hasbi tadi bagus, dari panjang weekend bagus gitu. Cuman di kualifikasinya ada sedikit isu. Ya gue nggak tahu, itu mah isu kualifikasi Ferrari emang jelek dari dulu. Cuman sampai akhir pun pace-nya kelihatan kuat dibandingkan sama Leclerc. Leclerc tuh bener-bener mendalam ke bawah, datang tenggelam itu. Dan di akhir manuvernya Hamilton ke Verstappen itu bagus banget aja. Lap break. So he's now just going to get the run. Yeah, it's
Start breakingnya keren aja itu. Ya, jarang-jarang lihat gitu gua aja dia berani ambil sisi luar kan. Atau ini Kak, ada faktor karena Verstappen juga kan ada mengalami masalah bouncy mobilnya yang terlalu edan-edanan gitu, kurang balance, jadi ada pengaruh mungkin nggak di situ juga. Mungkin, tapi emang bagus sih sebenarnya move-nya tuh. Kalau nggak di situ di mana lagi maksudnya tuh gitu. Emang Keren aja sumpah Hamilton. Kemarin sempat ada rumor Hamilton bakalan pensiun, ngomongin pensiun di Silverstone. Terus Hamilton ngomong, gue masih akan tetap di sini lama gitu. Jadi you getting used with me gitu. Ya udah, lo menyesuaikan aja gitu. Gue masih lama di sini. Dan dibuktikan di sini jadi P2 runner up lah Kimi Antonelli kan disusul dan Verstappen ketiga. Verstappen. Tapi kenapa ya gue lihat dua battle antara driver hebat itulah kelihatan itu kelasnya tuh beda sama Antonelli sama Russell gitu. Kalau Verstappen sama Hamilton ya kayak kelihatan elegan, rapi battle-nya tuh meskipun main sabar gitu ya, butuh beberapa lap gak harus tergesa-gesa gitu, tapi main timingnya bagus itu kayak Hamilton nanti tahu kapan overtake-nya rapi gimana lah, terkalkulasi gitu. Nah, itu harusnya bisa belajar si Kimi Antonelli dari lihat dua legend bukan legendnya, dua godnya F1 gitu lah. Nah, kalau dibandingin antara dua persaingan itu kayak bumi dan langit, cara battle-nya tuh kayak aneh ya. Russell sama Kimi Antonelli battle of mid aja itu jelek banget. Dia kalau nggak ada kesalahan nggak ada overtake gitu aja maksudnya. Itu kayak battle gurung gusu gitu ya, battle tergesa-gesa, cuman dibantu sama mobilnya yang overpower gitu. Kalau mobilnya dikasih mobil biasa gitu ya, kayaknya Antonelli kayak kebanyakan sih kayak melebar itu ya gitu-gitu. Kayaknya dia bakal turun tuh posisinya, nggak akan mungkin kedua. Jadi emang ya udahlah, harus bisa belajar banyak dari lagi ya. Gitu. Kelihatan banget sih itu relasi Kimi sama Russell itu kan, soalnya battle mereka berdua tuh sering banget keluar jalur gitu ya, keluar track ya. Iya. Sedangkan battle-nya si Verstappen sama Hamilton tuh enggak tuh, dan dipikirkan banget sama Hamilton tuh. Sedangkan pas pertama juga si Verstappen tuh nyusul si Hamilton dulu kan, itu udah akan clean kan, dan lalu Hamilton di situ kan pas setelah ganti ban tuh ya, selalu salah. Iya setelah Ya pas setelah itu ganti ban, si Hamilton agak cepet kan, dia manage bannya dan akhirnya dia nyusul si Verstappen, clean juga tuh nyusulnya. Emang dipikirkan banget sih itu secara battle ya. Gue tuh lihat ada di notifikasi F1-nya 5 lap ngurangi 3 detik dari Verstappen Hamilton. Kencang itu loh anjir. Kalau nggak salah 5 lap ya, gue lupa lagi berapa lapnya gitu. Tapi kencang itu loh anjir. Kira tuh Hamilton di sini anjir. Udah kelihatan kelasnya banget Hamilton ya. Dan gue juga suka lihat dia podium. Bagus ya, udah bisa dapat 2 podium sekarang. Gimana ya, Hamilton tuh di radionya positive vibes gitu. I can catch him katanya tuh kan. Kayak positif banget itu, beda banget sama radio Leclerc gitu. Yang satu paragraf teh tuh. Yang long text gitu. Katanya. Iya. Sampai debat sama si engineer sendiri, asa aneh ini si Leclerc kayaknya. Emang gimana ya, Leclerc sendiri ngomong ini bukan tracknya gitu. Gua nggak terbiasa di track ini, dan emang balik lagi kedua tahun ke belakang juga Leclerc jelek gitu di track ini gitu. Jadi ya udahlah, mungkin emang bukan masanya gitu. Waktunya Hamilton kan tapi ngomong dia senang banget sama track ini katanya. Tapi kayaknya Leclerc kemarin terbilang oke deh, finish keempat juga udah bagus kata gue. Keempat kalau nggak ada McLaren, kalau ada McLaren mah tetap bukan 8 kan. Kan bilang bagus kata gue tuh. Ya, bilang bagus. Masih oke lah, masih maksimal poinnya meskipun ada keterbatasan gitu. Yang gue sebel sebenarnya Isaac Hadjar sih, move-nya agak tolol ya, bisa dibilang ya. Anjing itu Isaac Hadjar. Dia move under braking, terus nge-wiggle, udah ke kanan masuk ke kiri lagi, itu karena 10 second penalty. Terus habis itu juga yellow flag infringement, yang mana penaltinya lumayan berat ya, stop and go penalti. Jadi emang Isaac aja di sini aneh. Tapi setidaknya Kak, driver second Red Bull sekarang bisa balap gitu lah setidaknya, dapat poin juga. Ya, soalnya kan gak ada McLaren lagi Bi. Iya, McLaren jadi kunci, jadi kunci tim bagi tim-tim lain aja. Iya sih itu. Isaac aja lucu juga sih. Setelah banyak dapat penalti, tapi tetap aja dari Isaac aja ke belakangnya tetap jauh gitu. 45 detik baru bayangin ke bola pintu anjir. Jauh banget anjing, sumpah. Kalau Pinta juga dapat poin lagi. Iya. Enggak, masalahnya tuh di race ini yang enggak ke-unlap sama Kimi Antonelli itu cuman Max Verstappen, Hamilton sama Leclerc. Sisa ke belakangnya ke-unlap semua anjing. Berarti bedanya lumayan, berarti ada kekereta tuh, itu mah ada 2 shift, 2 shaft berarti. Gue inget lap 10 ada traffic, lu bayangin lap 10 ada traffic anjir. Emang sebeda gitu. Gapnya mungkin jauh banget ya antara Mercedes dengan Cadillac gitu ya. Gapnya jauh banget anjir. Tapi sih emang itu udah kelihatan dari sprint, kalau lu lihat mah emang gitu, udah tebak kayaknya deh. Nggak tahu sih gue. Lap 10 masalahnya udah speechless sih ngeliat lap 10 udah ada traffic tuh anjir, aneh pisan. Emang timpang rasio Mercedes. Itu gue juga agak mikir ini ketimpangan dari gap drivernya atau mobilnya emang timpang banget sih. Mobil sih, Bottas sama Perez cuma bagus sebenarnya ya. Cuman emang mobilnya aja Cadillac kayak ke dalam gitu, mendelep ke bawah.
Cadillac tuh setiap race selalu ada masalah deh. Aneh, cuma nggak pernah stabil. Kemarin tiba-tiba patah hanya. Iya itu aneh. Nggak ada apa-apa. Tiba-tiba suspensinya meledak anjir. Awalnya kan dikata komentator tuh tabrakan sama siapa sih? Lawson atau Colapinto diduga nyama. Ternyata lihat rekaman lagi enggak kok, ini lagi jalan lurus tiba-tiba patah udah. Kayak aneh. Ya, kalau pas tadi itu ya udahlah ya. Cadillac mah. Ya namanya juga baru setahun gitu di F1. Jadi masih banyak yang perlu dipelajari. Yang jadi masalah tuh sebenarnya idola lu tuh si Piastri tuh. Bikin orang lain di DNF tuh. Gitu. Kan tadi kata lu bilang Kak, formation lap 2 kali. Kayaknya dia tuh udah nebak deh ini wah kayak bakal kan hujan. Jadi kayaknya udah keburu kesel di awal, ditambah pit kesel lagi, tiba-tiba posisinya turun banyak, disuruh lanjut balapan, udah gak fokus intinya mah udahlah mending udahan kayaknya. Jadi udah nabrak si Colapinto kan ya. Bukan si Albon. Oh si Albon ha. Jadi ya udahlah udah nabrak, front wingnya kena, udahlah malas lanjut. Jadi ya udah lanjut juga kena penalti tapi udah biarin curiga aja Kak, kan kayak sebelumnya Colapinto si Piastri kan kadang selalu DNF ya, awal-awal kan gak pernah ikut balapan, ini kan gak ikut lagi tuh lumayan, tiba-tiba nanti dia selanjutnya dia bisa podium lagi tuh kan, gak ada yang tahu juga. Gak apa-apa, buang poin. Mungkin nggak tahu juga ya. Ada lagi mungkin yang mau dibahas? Info gue paling sebenarnya salut ke Alpine deh, dia udah 2 race berturut-turut dapat poin mulu sekarang. Double poin. Asik Hajar ke-6 ya gue lupa. Ke-6 ya. Gasly itu ke-8. Ya, itu tim kebilang improve-nya bagus itulah. Makanya kan ada rumor yang katanya BYD ya mau beli Alpine tuh. BYD katanya Christian Horner mau jadi tim prinsipalnya. Cuman gua nggak tahu juga sih. Apa ya, Alpine tuh kebantu sama Mercedes sih sebenarnya mesinnya bagus. Iya, Mercedes. itu mah kelihatan banget di regulasi sekarang. Tim-tim yang pabrikannya pakai mesin Mercedes kelihatan oke semua deh. McLaren juga kan kebilang oke, McLaren udah ngepecahin masalah mesinnya kan, sekarang dia cuma upgrade kayak sih sasisnya, suspensi, front wing, floor yang gitu-gitu. Sekarang udah malah selepas sama Mercedes, sekarang McLaren juga Alpine bisa dapat poin, sedangkan tim-tim lain yang nggak pakai mesin Mercedes masih kebilang ngerungkat gitu. William Ya. pun sekarang udah dapat poin, sudah overweight-nya mungkin udah agak kurus ya. Udah diet parah gitu. Kemarin kalau Carlos Sainz soalnya yang dapat poin tuh. Ya lumayan ke 10 meskipun 1 doang gitu. Ya sih itu Alpine. Padahal di awal-awal kayak di apa ya, nggak diunggulin dah. Malah yang diunggulin awal tuh Haas gitu, dikadang-kadangin oh bakal oke nih, ternyata Alpine yang bakal di atas aja. Oh sih, yang race apa sih Kak yang Alpine di atas Verstappen tuh ada kan nih yang awal-awal tuh ya? Cina Iya, itu rada kaget aja. Van Verstappen aja. Gue ya gimana ya, Haas tuh penyakit Haas tuh emang gacor di awal, tangannya mendelap, akhir-akhir bisa jadi gacor bisa jadi enggak gitu. Jadi ya udah gitu. Apa ya? Ya paling tadi mungkin ngomong Verstappen, bisa mau bahas tentang balapannya dia di GT itu Nürburgring. Oh boleh bahas bar. Ya sih itu Verstappen sebenarnya tuh udah gacor banget sih di Nürburgring gitu, dari pas kualifikasi gitu, pas dia ikut Q1 Q2 gitu, dia tuh ke-1 tuh di Q1 ya, Q2 gitu, gue lupa antara 2 itu. Tapi pas balapannya dia oke banget tuh, balapan malamnya dia forteknya mantep banget itu. Kalau udah dari berapa detik gitu dia ngejar mobil balapan mobil yang ke-1 gitu. Udah kesusul berapa jam, seru tuh dia satu akhirnya bad luck gitu. Dia suspensi ya bar ya. Iya. Klasik 24 jam lah ya, emang rehabilitasnya mungkin kurang di suspensi mobilnya Mercedes. Ya gimana ya, tahun depan kayaknya dia ikutan lagi sih harusnya ya, soalnya dia mulai suka sama balapan 24 jam di Nürburgring ini. Ya, dia kan kelihatan meskipun kemarin dia DNF tapi kan masih awalnya kan masih positif, masih happy gitu, masih nerima. Jadi sama dia balik lagi ke F1 langsung marah-marah masalah sebetulnya engineer-nya gak nurutin apa kata dia, ini mobilnya gak enakeun, terlalu susah nginjek pedal. Jadi emang hatinya udah agak berpindah sekarang dia. Dan dia pun ngomong kalau misalkan 2027 regulasinya nggak ada perubahan, mungkin dia udah nggak betah lagi di F1 gitu, dia mau fokus ke GP3. Which is itu jadi concern F1 juga sih ya, mau ngelepas bintang Verstappen tuh. Nggak apa-apa kan nanti mau diganti sama Piastri. Verstappen di Red Bull maksudnya aja. Yang nonton 24 Hours Nürburgring tuh jadi banyak banget loh. Iya, Oh, nambah dari Verstappen masuk. Banyak banget tuh, sampai ratusan ribu gitu, 200.000 gitu gue liat. Gila, emang dia bisa bawa masa berarti Verstappen. iya, terkenal banget ya. Sekarang orang yang nggak tahu F1 pun kayaknya kenal Max Verstappen deh. Cuma valid kan, soalnya banyak orang yang nonton F1 kalau Verstappen masih di posisi 3 bersaing gitu. Kalau misalnya didapat info gimana balapan sekarang, Verstappen di mana, dia lagi posisi 8 atau 10, udah gak mau nonton nih. Jadi emang banyak penikmat F1 yang pengen nonton Verstappen sekarang ini. Kalau misalkan lu nonton 2022, 2023 Verstappen bener-bener villain, biar nggak ada yang suka sama Verstappen. Karena sekarang aja mulai disukain teh, gara-gara udah jarang menang. Kalau pas menang terus nggak ada yang suka aja. Gak apa-apa,
Bumi berputar, Bar. Roda berputar. Ya, dan ini juga jadi concern ya buat driver yang lagi di papan atas gitu. Kemarin kan Norris sempat kena hujat, biasanya sempat kena hujat juga kan. Sekarang dilihatnya Russell sama Kimi Antonelli, jadi pasti banyak fans yang jadi haters gitu. Kalau misalkan lu ada di atas pasti banyak hatersnya gitu. Gimana ya? Buat Russell juga kasihan sebenarnya. Dia udah 7 tahun di Mercedes kayaknya. Gue lupa berapa tahun di Mercedes. Dan akhirnya datang Kimi Antonelli yang masih muda, baru juga 2 tahun udah mimpin klasemen. Jadi ya, bad luck buat Russell. Russell jadi wingman Antonelli aja. Enggak sih, kalau jadi wingman sih. Tapi yang bagus dari Mercedes nih Bu ya, dibandingkan sama McLaren tahun lalu. McLaren tahun lalu gak ada battle-nya sama sekali anjing. Mercedes tahun sekarang banyak battle-nya. Ini kan yang kita tunggu kan, battle antara dua driver kan. McLaren tahun kemarin mana berani tuh battle anjir, ada Bapak Yarul anjing. Itu gue gak bisa komen ada emang emang brengsek si Jack Brown jadi gak seru. Ya, McLaren tim pushi anjir. Ya, Aneh aja kalau McLaren kayak gini. Walaupun battle dari Mercedes ini agak rocky gitu kelihatannya. Yang banyak banget kesalahannya. Enggak. Tapi itu seru Nggak sih. apa-apa. Iya, seru. Terus jadi deg-degan Bar. Kita jadi nggak tahu apa yang bakal terjadi gitu. Biasanya kalau misalkan battle-nya clean mah kan kita ngeliatnya, anjir keren banget. Kalau misalkan battle-nya mid mah kan kayak serius kok kayak gini loh. Beda soalnya. Cuman ya yang gue takutin tuh kalau battle ini terus berlanjut, takutnya gitu ya mah dua-duanya tuh malah nanti DNF. Tak gue agak ngeri juga ya kalau misalnya sampai DNF gara-gara battle yang gitulah agak kotor aja. Rosberg Hamilton. Tiap kali mereka crash, Sejarah. mereka crash, mereka harus ganti mobilnya, ganti kerugian crashnya. Berarti sering kalau gitu mah. Jadi mereka berdua jadi lagi jaga jarak dong. Mereka nggak mau crash lagi dong. Soalnya masih rugi gitu kalau misalkan mereka crash tuh. Mereka yang harus ngegantiin gitu. Jadi ini bisa dipakai lagi buat Toto Wolff ke Kimi Antonelli sama George Russell. Kalau misalkan mereka crash, ya udah ganti rugi pakai uang sendiri gitu. Ngeri ya. Itu kan Semoga. itu kan masih ngasih opsi mereka buat battle, cuman kan lebih hati-hati soalnya ada konsekuensinya kan. Nggak kayak McLaren mah benar-benar dilarang gitu. Lu nggak boleh battle lah pokoknya. Apa ya rules gitu. Kalau ini mah enggak kan, mereka dikasih kesempatan untuk battle, cuman ya ada konsekuensinya gitu. Ya semoga aja seru gitu lah ke depannya. Pinteran Toto Wolff lah sebenarnya politiknya. Emang mengerikan aja. Mengerikan. Oke, mungkin ada yang mau dibahas lagi. Kalau enggak kita ke rating balapan ini, apakah seru, mediocre atau bagaimana gitu. Boleh ke rating dari saya dari 1 sampai 10, gua ngasih rating 9. Ini seru banget. Balapan dari awal ada drama sampai akhir pun ada drama gitu. Buat Akbar kayak gimana, Bar? Gue kasih rating 8,5 sih. Ini seru sih betulnya. Race-nya. Asmi gimana, Bi? Gue mah ngasih ratingnya 7 dari 10. Gara-gara Karena McLaren di sini bapuk aja, gue gak bisa ngeliat tim kesukaan gue. 7 tuh kebantu sama Mercedes doang yang ada hiburan lah, itu doang. Oke. Balapan selanjutnya di Monaco. Ini sirkuit yang stop and go. Ya kita tahu sendiri Monaco sirkuitnya sempit, banyak tikungannya gitu. Hopefully Ferrari bakalan bagus di sini soalnya mungkin kelebihan power unit dari Mercedes tidak akan berlaku soalnya ya udah gitu. Lurusannya pun cuma sedikit gitu. Ya gue berharap di sini Ferrari menang entah itu Leclerc atau Hamilton, dua-duanya sama-sama kuat di Monaco. Menurut kalian kayak gimana? Kalau gue kayaknya yang ke-1 di Monaco bakal Lando Norris lagi deh. Itu doang prediksi gue, dan kayaknya ada bakal sedikit crash itu di GP Monaco ini. Karena gue ngeliat ada beberapa driver yang selalu overtake-nya maksain deh. Ditambah kan mobil sekarang kan lebih kecil dibandingkan mobil kemarin. Jadi itu mah cuman prediksi doang ya. Semoga gak kejadian gitu lah. Itu doang sih. Oke, Akbar? Ya, gue harap sih jangan ada kejadian kayak ini. File stack kayak gitu. I'm stupid. Itu mah di Azerbaijan, Bar. Itu balik lagi. Oh iya. Tapi ada juga sebenarnya crash-nya tuh yang bodoh gitu tahun 2020. Oke, berarti kita ketemu lagi di GP Monaco 2 minggu lagi ya. Minggu depan kita ada lebaran, habis itu baru ada Monaco. Dan akhirnya udah nggak ada lagi race begadang. Nanti mungkin ada lagi di akhir tahun di kota Meksiko sama Brazil, itu akhir tahun banget gitu. Pokoknya sampai summer break nggak ada GP begadang aja, Eropa semua. Nah. Oke, boleh Bar, tutup Bar. Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Jika ada yang mau dibahas, kita bisa diskusi di kolom komentar. Kami pamit undur diri. Yuk. Bye.